Shalom, good evening everyone. Good evening. Shalom, Good Bu. evening, Mom. Shalom, Bu. Today we are going to learn about descriptive text. Before we start, Maya, can you lead us in prayer? Baik, Ibu. Teman-teman, sebelum kita memulai akan kegiatan pembelajaran kita, izinkan saya berdoa menurut agama dan keyakinan saya, yaitu Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa terima kasih banyak atas berkat penyertaan-Mu. Bapa, tiba saatnya bagi kami anak-anak-Mu memulai akan kegiatan pembelajaran kami. Mari Engkau memberkati, menuntun dari awal hingga berakhirnya dengan baik. Terima kasih banyak Bapa. Haleluya. Amin. Ya, thank you Maya. Ibu akan share materinya. Hari ini kita belajar tentang descriptive text. Sebelumnya Ibu mau tanya, siapa di sini yang tahu apa itu descriptive text? So, sebelum kita lanjut ke materi yang lebih mendetail, what is descriptive text? Jadi, descriptive text is a text which tells us what a person or a thing is like describes the character of a person, animal, place, or thing. Jadi, jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, descriptive text itu adalah sebuah teks yang menjelaskan kepada kita tentang suatu benda. Misalnya mendeskripsikan karakter orang, hewan, tempat, atau binatang atau suatu benda. Dan tujuan dari descriptive text itu sendiri, its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or a thing. Jadi, tujuan dari descriptive text itu untuk mendeskripsikan dan mengungkapkan orang, tempat, dan benda tertentu yang kita mau deskripsikan. Misalnya kita mau mendeskripsikan orang tua kita, hewan peliharaan kita, sahabat kita, atau teman dekat kita, kita bisa membuatnya dalam bentuk descriptive text atau teks deskripsi. Teks deskripsi sendiri mempunyai generic structure, yaitu yang pertama, identification. Identification in this part, identification contain about the general introduction of a person, place, animal, or object will be described. Jadi, dalam bagian identifikasi, ini berisi pendahuluan umum tentang orang, tempat, hewan, atau suatu objek yang akan dideskripsikan. The function of identification is to introduce something what we describe in order the reader and listener are not misunderstanding. Jadi fungsi dari identification itu sendiri sebagai pengenalan dari apa yang kita sedang jelaskan, supaya para pembaca atau pendengar tidak salah mengerti. Generic structure dari descriptive text yang kedua itu description. It contains a description of something such as animal, things, place, or person by describing its features from form, colors, and anything related to what the writer described. Jadi pada bagian deskripsi berisi ciri-ciri khusus atau sifat-sifat yang terdapat dalam benda, orang, atau binatang yang penulis jelaskan. Setelah kita mengetahui generic structure dari descriptive text itu sendiri, kita menuju ke ciri dari descriptive text atau karakteristik.
Jadi karakteristik dari descriptive text itu sendiri, pertama, menggunakan atribut verb such as am, is, are. Jadi yang digunakan di sini adalah atribut verb seperti be, am, is, are. To be, am, is, are. Dan yang kedua, karakteristik yang kedua dari descriptive text itu menggunakan simple present tense. Jadi kita semua sebelum menuju ke bangku SMP, palingan kita sudah tahu tenses dalam bahasa Inggris. Jadi tenses yang digunakan dalam descriptive text itu simple present tense. Simple present tense, Ibu jelaskan ulang, adalah tenses yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlanjut saat ini atau kejadiannya berlangsung berulang kali, atau habit atau kebiasaan. Karakteristik yang terakhir dari descriptive text itu focus on one subject or thing. Jadi hanya fokus pada satu objek tersebut. Kemudian kita menuju ke language features of descriptive text. Jadi di sini ciri kebahasaan descriptive text itu noun menggunakan kata benda yang spesifik. Misalnya kita mau menjelaskan kucing kita, misalnya seperti my cat, my boyfriend, my girlfriend, national monument. Selain itu sering juga menggunakan adjective atau kata sifat untuk memperjelaskan penggunaan noun atau kata benda seperti big house, small house, smart student, and independent woman. Yang kedua, kita menggunakan simple present tense. Jadi menggunakan kata dasar atau bentuk pertama, yaitu verb one, serta menggunakan kata yang dapat menunjukkan kepemilikan atau keadaan sebuah objek. So, descriptive text menggunakan simple present tense karena descriptive text menceritakan sebuah fakta dari objek yang dideskripsikan. Misalnya, my office queen is pretty and lain-lain. Jadi, language features of descriptive text yang ketiga itu bisa berupa action verbs, yaitu menggunakan kata kerja yang menunjukkan sebuah kegiatan atau sebuah aktivitas yang biasa dilihat, misalnya sleep, walk, sing, dance, eat, run, dan yang terakhir dari language features of descriptive text itu figurative language. Jadi menggunakan bahasa yang figuratif atau menggambarkan sesuatu. Biasanya menggunakan sebuah metafora untuk memberikan ilustrasi kepada pembaca. Misalnya, my love for you is as big as the ocean. Artinya, cintaku padamu seluas lautan. Itu biasa digunakan oleh buaya-buaya dong. Dan yang terakhir, her skin is as white as the snow. Artinya kulitku seputih salju. Walaupun kulitnya kita tidak seputih itu, tapi kita biasa menuliskan contohnya seperti itu. Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh dari descriptive text. Jadi descriptive text itu ini contoh descriptive text. Jadi di sini Ibu menuliskan contoh. Di sini Ibu mendeskripsikan tentang kucing. Jadi bisa lihat di sini Ibu akan baca, I have a cat named Bello. Bello is a male cat that I bought in a pet shop around my house. Bello is a Persian cat. The fur is gray and white. She looks very cute and adorable. Bello weighs around 5 kilograms. His body is fat, and his fur is also very thick.
Bello was very fond of sleeping, and when he woke up, he would immediately look for food in the food place that had been provided before. Jadi terjemahannya di sini Ibu sudah berikan. Jadi terjemahannya adalah, saya mempunyai kucing yang bernama Bello. Bello merupakan kucing jantan yang saya beli di sebuah pet shop di sekitar rumahku. Bello merupakan kucing berjenis Persia, bulunya berwarna abu-abu dan putih. Dia terlihat sangat imut dan menggemaskan. Bello memiliki berat badan sekitar 5 kg, tubuhnya tambun dan bulunya juga sangat tebal. Bello sangat suka tidur dan ketika bangun, ia akan langsung mencari makanan yang ada di tempat makanan yang sudah disediakan sebelumnya. Ibu harap kalian bisa mengingat kata per kata dalam kalimat ini karena setelah ini Ibu akan memberikan sebuah game. Next, kita bermain game. Jadi gamenya di sini bernama Alphabet Games. The rule of Alphabet Games itu sendiri, Ibu akan memberikan satu kata. Contohnya di sini Ibu sudah kasih yaitu cat. Dan Ibu harap kalian bisa menemukan berbagai vocabulary. Jadi seperti contoh ini Ibu memberikan cat. Jadi setiap akhir kata huruf T, kalian harus mencari huruf kata dari huruf terakhir yang Ibu kasih. Jadi cat, kalian harus menemukan kata yang berawalan dengan huruf T. Gamenya dimulai sekarang. Mungkin ada yang bisa menjawab. Teaching. Yes, teaching. Ada yang bisa menjawab akhir dari... Oke, jadi masih banyak ya yang jawab. Ada yang bisa jawab akhir dari tools? Ayo. Bisa Bu, sunrise Bu. Oke. Baik. Itu ada yang bisa jawab? Jadi Elemen. game ini untuk menguasai vocabulary. Nova bisa diulangi? Elemen. Next, ada yang bisa tambahkan? Error. Selanjutnya, Room. room. Ya. Selain dari itu, Rooster. Rice. Mouse. ya jadi setelah room, mouse, ada yang bisa tambahkan kata yang berawalan dengan huruf E. Elephant. Next, Teacher. Pintar. Siapa di sini yang mau jadi guru? Saya Ibu. Ya. Nova tidak mau jadi guru? Itu saja kok. Roots. Selain dari itu, Thunder.
Oke, jadi nanti kalian bisa menggunakan game ini, mau bermain dengan kawan, bisa kalian pakai. Ini juga bagus karena ini bisa meningkatkan dan membuat kalian menemukan berbagai macam vocabulary. Jadi kalian bisa memorize banyak kata. Di akhir pertemuan kita, Ibu akan memberikan kalian homework. Jadi homeworknya itu dikumpulkan tanggal 28 Juni. Ibu harap kalian bisa membuat tes deskripsi kalian sendiri tentang kalian punya orang tua, saudara perempuan, saudara laki-laki, hewan peliharaan, sahabat kalian, dan mungkin ada seseorang yang spesial dalam hidup kalian. Jadi kalian bisa membuatkannya dalam bentuk descriptive text. Sebelum Ibu mengakhiri, mungkin ada yang bisa mengulas kembali materi yang Ibu sudah berikan tadi. Siapa yang ingat apa itu descriptive text? Nova, Ibu, Litra, ayo jawab. Bisa menjelaskan ulang? deskripsi teks adalah salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang menggambarkan dengan jelas sifat-sifat yang melekat pada sesuatu, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan, atau benda mati. Itu saya, Ibu. Oke. Selain dari itu, siapa yang bisa jawab lagi? Safer, Franciscus Saverius, sepertinya ada angkat tangan, bisa jawab. Itu kira kok. Itu pakai masker. Oke, jadi Ibu ulangi lagi. Descriptive text itu adalah sebuah teks yang menjelaskan kepada kita tentang suatu benda, misalnya mendeskripsikan karakteristik orang, hewan, tempat, binatang, atau suatu benda. Jadi tadi Ibu sudah memberikan contohnya, salah satunya itu deskriptif teks tentang hewan peliharaan, yaitu kucing. Itu merupakan salah satu dari contoh dari deskriptif teks. Dan kalian bisa membuat contoh deskriptif teks sesuai apa yang kalian mau di rumah dan nanti dikumpulkan tepat waktu. Jadi itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Ibu harap kalian bisa memahami, dan jika masih ada yang bingung tentang materi ini, Ibu harap kalian bisa bertanya kepada Ibu melalui chat via WA. Ibu akan tunggu kalian. Itu saja untuk hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, Ibu akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan, kami haturkan ke depan hadirat-Mu ya Tuhan, karena hari ini proses belajar mengajar kami telah berjalan dengan lancar. Kiranya Engkau memberkati apa yang kami pelajari hari ini, sehingga bisa bermanfaat untuk masa depan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin.
Ya, terima kasih untuk hari ini. Shalom. Ibu akan akhiri meetingnya. Shalom. Shalom. Thank you, Ibu.